Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffiando dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus tugas dari komunikasi profesional. Jadi sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan apa saja isi dari presentasi ini. Di sini kita ada introduction pastinya mengenai masalah yang ada dan juga yang pastinya kelompok-kelompok saya. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus yang kita angkat. Yang pastinya juga ada latar belakang dari kasus tersebut atau studi kasus tersebut. Lalu yang pastinya analisis masalah yang perlu kita selesaikan. Dan juga yang pastinya setelah analisis masalah itu ada solusi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari seluruhnya. Oke, di sini introduction terlebih dahulu. Di sini ada Zalfi Rifandi sebagai teman saya satu kelompok. Dan juga saya sendiri, Raffi Erlando. Lalu juga ada Ivani Quintania. Dan juga yang terakhir ada Rizal Hakiki. Oke, di sini ada contoh kasusnya. Jadi contoh kasus yang kita ambil adalah cerita pekerja Gen Z dipecat dikarenakan gunakan bahasa yang kasual. Jadi di kantor itu kurang menoleransi dari bahasa itu. Apakah perusahaan itu bisa menoleransi atau tidak? Kenapa nggak bisa gitu loh? Oke, jadi di sini adalah latar belakangnya. Jadi komunikasi profesional ini adalah proses penyampaian pesan secara efektif, jelas yang pasti juga dan juga formal. Sehingga terutama di lingkungan kerja itu juga sangat mementingkan namanya komunikasi formal yang mencerminkan kredibilitas dan reputasi. Dalam kasus ini, Ana, seorang karyawan yang mencerminkan kompeten yang bekerja di perusahaan keuangan, menggunakan bahasa yang lebih santai dan juga kurang enak didengar di perkantoran seperti like dan juga totally. Yang pastinya gaya komunikasi ini dianggap tidak sesuai dengan standar perusahaan yang sangat formal. Sehingga secara teknis Ana mampu menjalankan tugasnya juga tetap baik, tapi tetap aja yang namanya komunikasi profesional tetap harus dijalankan. Lalu yang selanjutnya ada analisis masalah. Jadi di sini ada beberapa analisis masalah. Jadi masalah utama yang dihadapi Ana sendiri adalah perbedaan antara gaya komunikasi generasinya yaitu Gen Z. Jadi komunikasi Ana ini adalah Gen Z dan juga yang pastinya di sana itu tidak semua Gen Z. Gen Z ini tumbuh di lingkungan yang lebih kasual sehingga banyak pengaruh media sosial yang mempengaruhi mereka untuk berbicara secara kasual gitu. Namun di dunia kerja ini yang pastinya harus berbicara secara formal. Jadi komunikasi secara santai itu dianggap kurang profesional dan juga menurunkan kredibilitas dari seseorang. Lalu perusahaan yang pastinya perusahaan keuangan itu adalah tempat buat sebuah kalau dalam pembicaraan itu harus formal karena yang pastinya kalau kita berbicara secara kasual entar kita ketemu dengan customer yang lainnya itu merasa kurang baik. Yang pastinya preferensi yang lainnya yang lebih kasual ini jadi kesenjangan ini dapat mengganggu komunikasi yang lebih efektif. Jadi di tempat kerja di mana formalitas masih dianggap penting untuk menjaga citra dari profesional tersebut. Lalu selanjutnya ada solusi yang diusulkan. Jadi untuk mengatasi tantangan ini atau studi kasus ini, solusi yang pertama yang kami berikan adalah pelatihan komunikasi secara profesional. Apa itu sih pelatihan yang diberikan? Jadi pelatihan ini bisa membantu karyawan muda seperti Ana maupun Gen Z yang lainnya untuk memahami pentingnya berbicara dengan formalitas yang sesuai di lingkungan kerja. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat menyesuaikan gaya komunikasi mereka tanpa kehilangan identitas mereka. Selain itu, perusahaan bisa menciptakan forum antar generasi yang ada untuk mempersempit kesenjangan gaya komunikasi itu. Yang pastinya ini bisa menjadi ruang diskusi bagi karyawan dari berbagai generasi. Ini bisa menjadi suatu perubahan antar generasi agar bisa berbicara lebih enak dan juga lebih lancar gitu. Yang pastinya juga perusahaan juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif. Mengapa begitu? Karena karyawan ini agar mereka bisa menyesuaikan gaya komunikasi mereka tanpa merasa kehilangan jati diri dari mereka sendiri. Oke. Yang terakhir ada kesimpulan dari masalah ini. Jadi sebagai kesimpulannya komunikasi profesional tetap penting meskipun budaya kerja mulai berubah. Terutama di lingkungan yang sangat formal seperti perusahaan keuangan ini. Kasus Ana menunjukkan bahwa menyesuaikan cara berkomunikasi dengan ekspektasi perusahaan adalah kunci dari kesuksesan kita di dunia kerja. Sehingga fleksibilitas dalam situasi informal juga perlu diterapkan untuk menjaga kenyamanan juga dalam karyawan dalam berinteraksi.
Mungkin kesimpulan dari itu semua sudah menyimpulkan dari masalah tersebut, sehingga semoga audiens di sini mengerti apa yang dimaksud dari komunikasi profesional yang sebaiknya dilakukan di perusahaan atau di ranah pekerjaan. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.